Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami semua agar dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini, serta terus melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ini. Amin. 1 Samuel pasal 5 ayat 10-12. Lalu mereka mengantar tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita." Sebab itu, mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita." Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini menghormati karya kasih-Nya. Setidaknya ada dua alasan mengapa bangsa Filistin merampas tabut Allah, yakni menjadikannya semacam penghinaan bagi orang Israel dan menjadikannya semacam sumber kemenangan. Meskipun tabut tersebut berupa benda, namun ia adalah sesuatu yang kudus, bukan untuk diperlakukan sesuka hati. Dampaknya ialah kutuk penyakit dan kengerian bagi bangsa Filistin sendiri. Apa yang bangsa Filistin pikir baik untuk dilakukan terhadap tabut, ternyata menjadi kesialan bagi mereka sendiri. Tabut Allah bukan suatu benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, penghayatan iman Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang datang kepada manusia. Tetapi meskipun begitu, Dia diperlakukan dengan tidak sepantasnya melalui penderitaan dan salib. Kendati demikian, justru itulah jalan yang dilaluinya supaya kita manusia sadar bahwa daripadanya terpatri keselamatan dan ia sangat berbeda dengan ilah-ilah lain yang ada dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah sisi lainnya. Jika bangsa Filistin mendapat kutukan karena memperlakukan tabut Allah yang berisi loh firman-Nya, perlakuan hina yang diterima Yesus justru menyadarkan kita semua bahwa Ia yang diperlakukan seenaknya pada masa lalu justru mau merengkuh kita kepada keselamatan. Karya Yesus itu terjadi sekali dan kekal. Artinya Bapak Ibu, karyanya harus dihormati dan terus dihidupi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, seringkali kita tidak menghormati karya Kristus dengan melakukan dosa. Dengan begitu, sama saja dengan tidak menghormati karya kasih Yesus Kristus. Melalui Minggu Prapaskah ini, kita semua diajak untuk senantiasa melihat ke dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sering tidak menghormati Yesus Kristus yang telah menanggung kehinaan demi penyelamatan kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan bahwa sadarilah
dan teruslah menghormati Dia dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu bahwa dalam segala keterbatasan kami untuk memahami, sekiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami agar dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk semua umat-Mu, dimanapun Engkau membawa mereka pada saat ini, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Juga kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, baik yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, kiranya Tuhan yang menolong. Yang dalam pergumulan karena duka cita, kiranya Roh Kudus Tuhan terus menghiburkan mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, juga memberi sukacita. Kami berdoa untuk kami semua, dimanapun Tuhan membawa saat ini dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab. Tolong kami Tuhan, sertai kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami semata-mata hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupannya. Juga kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan membawa dalam pelayanan, kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi, Tuhan yang akan terus memberikan hikmat kepadanya, biarlah terus melayani Tuhan, terlebih terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami. Ini kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan kita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.